Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berkaitan dengan penerapan imbalan kerja pada perusahaan Go Public. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya, Amalia Zulfa Latifah dengan MPM akhir 199. Kemudian ada teman-teman saya, yang pertama Dinda Aulia Rosa dengan MPM akhir 141, Julia Ayu Lestari dengan MPM 307, dan Antonius dengan MPM akhir 310. Jadi kami memilih beberapa perusahaan yang dijadikan untuk analisis. Yang pertama ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa, kami menggunakan PT Waskita Karya dan PT Bank Sentral Asia. Kemudian perusahaan dagang, kami menggunakan PT Matahari Putra Prima, dan perusahaan manufaktur, kami menggunakan PT Waskita Beton Precast. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penerapan imbalan kerja pada perusahaan Waskita Karya. Jadi, Waskita Karya memiliki program pensiun iuran pasti. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Yang pertama ada program imbalan pasca kerja. Imbalan kerja memberikan exposure perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup, dan risiko gaji. Yang pertama risiko investasi. Nilai kini kewajiban imbalan pasti itu dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi yang berkualitas tinggi. Jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Kemudian risiko tingkat bunga. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. Namun, sebagian akan saling hapus oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang. Selanjutnya, risiko harapan hidup. Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program, baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program. Dan risiko gaji. Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Kemudian ada yang kedua, manfaat jangka panjang lainnya. Perusahaan juga menyediakan manfaat cuti besar untuk karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun dalam bentuk 1 kali gaji dan kewajiban manfaat pegawai kontrak. Berikut terdapat perhitungan imbalan pasca kerja dan manfaat jangka panjang lainnya, cuti besar dan pegawai kontrak yang dihitung oleh aktuaris independen kantor konsultan aktuarial Nandi dan Sutama. Asumsi aktuarial pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut. Yang pertama, tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini merupakan tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari kewajiban imbalan kerja. Pada tanggal 31 Desember 2023, tingkat diskonto yang digunakan adalah 6,80% dan 6,25%. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022, tingkat diskonto yang digunakan adalah 7,40%. Jadi sudah terlihat bahwa tingkat diskonto mengalami penurunan dari 7,40% menjadi 6,80% atau 6,25%. Hal ini menunjukkan penurunan tingkat suku bunga pasar yang cenderung meningkatkan nilai kewajiban.
Selanjutnya, tingkat kenaikan gaji. Ini mengenai kenaikan tahunan gaji karyawan yang mempengaruhi besar manfaat yang akan diterima di masa depan. Pada tanggal 31 Desember 2023, tingkat kenaikan gaji sebesar 5%. Kemudian pada 31 Desember 2022, tingkat kenaikan gaji juga sebesar 5%. Jadi tidak ada kenaikan ataupun penurunan dari tingkat kenaikan gaji. Selanjutnya, tingkat mortalitas. Waskita Karya ini menggunakan TMI 4 2019 untuk menghitung tingkat mortalitas. Jadi apa sih TMI 4 2019 ini? TMI 4 2019 ini merupakan tabel mortalitas Indonesia yang berisi data probabilitas kematian penduduk Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin. TMI 4 ini digunakan oleh aktuaris terutama untuk tujuan menghitung kewajiban imbal kerja, asuransi jiwa, dan program pensiun. Jadi, Waskita Karya ini mengacu pada TMI 4 2019 untuk mengasumsikan tentang harapan hidup karyawan. Asumsi ini mempengaruhi berapa lama perusahaan harus membayar manfaat pasca kerja kepada karyawan yang pensiun. Misalnya, untuk usia 50 tahun bisa dilihat di tabel sebelah kanan ya. Tingkat mortalitas bagi laki-laki adalah 0,00508 yang berarti ada kemungkinan 0,508% bagi karyawan laki-laki yang berusia 50 tahun untuk meninggal dalam 1 tahun ke depan. Data ini digunakan langsung untuk menghitung perkiraan jumlah karyawan yang diperkirakan masih hidup atau meninggal dalam program pensiun atau imbalan pasca kerja. Yang selanjutnya ada tingkat cacat. Pada tahun 2023 dan 2022, Waskita Karya itu mengasumsikan mengenai tingkat kecacatan atau ketidakmampuan karyawan itu sebesar 5% dari tingkat mortalitas TMI 4 2019. Ini seperti yang disebutkan sebelumnya, misalkan untuk laki-laki berusia 50 tahun dengan tingkat mortalitas 0,00508, tingkat cacat yang diasumsikan Waskita Karya adalah 5% dikalikan 0,00508 sama dengan 0,000254 atau 0,0254%. Yang artinya pada usia 50 tahun terdapat peluang 0,0254% bagi karyawan laki-laki untuk mengalami kecacatan dalam 1 tahun ke depan. Dan selanjutnya ada umur pensiun normal. Pada tahun 2023, umur pensiun normal diasumsikan 55 tahun. Sementara pada tahun 2022 diasumsikan 56 tahun. Untuk tabel mortalitasnya bisa dilihat di sisi sebelah kanan. Selanjutnya, saya akan memaparkan perusahaan kedua, yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk yang merupakan perusahaan dagang. Untuk link sumber datanya sudah tertera pada PPT ini. Nah, perusahaan ini memiliki program pensiun iuran pasti. Beberapa imbalan kerja pada perusahaan ini ada 3. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Nah, ini diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus, dan insentif. Akun liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan kerja dan akrual beban karyawan lainnya. Yang kedua, imbalan pasca kerja.
Contohnya seperti pensiun, uang pisah, dan uang penghargaan masa kerja. Perusahaan dan entitas anak mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut. Ketiga, pesangon. Perusahaan dan entitas anak mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal, di antaranya ketika perusahaan dan entitas anak tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut, lalu ketika perusahaan dan entitas anak mengakui biaya untuk restrukturasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Perusahaan dan entitas anak mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur serta mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja. Program pensiun ini memberikan exposure perusahaan terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji. Nilai kini imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah. Oleh karenanya, penurunan suku bunga obligasi pemerintah meningkatkan liabilitas program. Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi kenaikan gaji di masa depan. Oleh karenanya, peningkatan persentase kenaikan gaji di masa depan akan meningkatkan liabilitas program. Selanjutnya, penyisian pada tanggal 31 Desember 2023 dihitung oleh kantor konsultan aktuaria Stephen & Moritz, aktuaris independen. Dalam laporannya pada tanggal 20 Februari 2024 dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia pensiun normal. Usia normal karyawan untuk pensiun ditetapkan pada 55 tahun. Lalu tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari kewajiban imbalan kerja adalah 6,9% untuk tahun 2023. Angka ini turun dari 7,3% pada tahun 2022. Tingkat diskonto ini dipengaruhi oleh suku bunga pasar dan inflasi, serta digunakan untuk menghitung nilai kewajiban sekarang dari manfaat yang akan dibayarkan di masa depan. Selanjutnya, tingkat proyeksi kenaikan gaji yaitu sebesar 6%. Kenaikan ini penting karena gaji merupakan dasar dari perhitungan manfaat pensiun. Selanjutnya, tingkat cacat ditetapkan sebesar 10% dari tingkat kematian yang dapat meningkatkan kewajiban imbalan kerja karena lebih banyak karyawan yang mungkin menerima manfaat cacat. Selanjutnya, tingkat pensiun sebanyak 100% karyawan diperkirakan akan pensiun pada usia pensiun normal yaitu 55 tahun. Tingkat pengunduran diri terdapat asumsi pengunduran diri sebesar 2% per tahun untuk karyawan usia 20 tahun hingga 54. Tingkat ini menggambarkan proyeksi karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun. Lalu yang terakhir, tabel mortalita. Perhitungan menggunakan tabel mortalita Indonesia 2019 atau TMI 4 dengan estimasi perbaikan mortalitas yang mencerminkan proyeksi angka kematian berdasarkan data nasional dan penyesuaian untuk perbaikan kesehatan dan umur harapan hidup dari tahun ke tahun. Perusahaan telah menghitung liabilitasnya sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan. Perusahaan harus menyediakan imbalan kerja yang minimal sama dengan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, perusahaan membukukan selisih kurang dari program pensiun perusahaan sebagai penyisian imbalan kerja. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur, yaitu Wakista Beton. Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan peserta kerja dan imbalan jangka panjang lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh kantor konsultan aktuaria Nandi dan Sutama dan PT Pratesentosa Gunajasa. Asumsi aktuarial pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat kematian. 2023 menggunakan TMI 4 2019 dan 2022 menggunakan TMI 4 2019, yaitu menunjukkan bahwa menggunakan metode yang sama. Yang kedua ada tingkat kenaikan gaji per tahun. Di 2023
5% dan di 2022 5%. Di situ menunjukkan bahwa tidak ada penurunan dan kenaikan. Selanjutnya ada tingkat diskonto. Di 2023 tingkat diskonto tersebut menunjukkan bahwa 6,80% dan 6,25%. Di tahun 2022 menunjukkan 7,40%. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat diskonto mengalami penurunan di tahun 2023 yang sebesar 6,80 dan 6,25%. Selanjutnya ada umur pensiun normal tahun di 2023 56 tahun, di 2022 56 tahun. Tingkat catat per tahun di 2023 itu 5% dari TMI 4 2019, di 2022 yaitu 5% juga dari TMI 4 2019. Tingkat pengunduran diri 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 50 tahun. Di 2023 sebanyak 2%, di 2022 sebanyak 2%. Di situ menunjukkan bahwa tingkat pengunduran diri tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan imbalan kerja pada perusahaan jasa BCA. Tingkat diskonto digunakan dalam menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal penilaian. Secara umum, tingkat diskonto mengacu pada imbal hasil atas obligasi pemerintah yang berkualitas tinggi diperdagangkan di pasar modal aktif pada tanggal pelaporan. Tabel ini menyajikan perbandingan asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan pada tahun 2023 dan 2022. Asumsi ini sangat penting dalam perencanaan keuangan, terutama yang berkaitan dengan program pensiun, kompensasi jangka panjang, dan biaya kesehatan. Tingkat diskonto ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. Angka yang lebih tinggi menunjukkan ekspektasi penggalian yang lebih tinggi. Pada tabel ini, tingkat diskonto secara umum lebih rendah pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yang mungkin mengindikasikan ekspektasi pengembalian yang lebih konservatif di tahun 2023. Program pensiun imbalan pasti. Manfaat pensiun yang akan diterima karyawan sudah ditemukan sejak awal. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari manfaat pensiun ini sedikit lebih rendah di tahun 2023. Kompensasi jangka panjang ini mencakup berbagai jenis kompensasi yang pembayarannya akan dilakukan di masa depan seperti opsi saham atau tunjangan pensiun tambahan. Tingkat diskonto untuk kompensasi jangka panjang juga menunjukkan tren yang serupa dengan tingkat diskonto untuk program pensiun imbalan pasti. Imbalan kesehatan pasca kerja. Tingkat diskonto untuk imbalan kesehatan pasca kerja juga menunjukkan penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Tingkat kenaikan penghasilan dasar. Perkiraan kenaikan rata-rata pendapatan karyawan. Angka ini relatif stabil antara tahun 2022 dan tahun 2023. Tingkat tren biaya kesehatan. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 yang menunjukkan bahwa biaya kesehatan diperkirakan akan meningkat lebih cepat di tahun 2023. Selanjutnya ada liabilitas imbalan pasca kerja. Program pensiun imbalan pasti. Ini adalah bagian terbesar dari liabilitas pasca kerja. Angka-angka yang tertera menunjukkan nilai saat ini atau nilai saat kini dari semua kewajiban pensiun dan kompensasi jangka panjang yang harus dibayarkan oleh bank di masa depan. Kita bisa melihat bahwa nilai-nilai ini meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023, yang artinya kewajiban pensiun bank semakin besar.
Nilai wajar aset program. Nilai aset yang dimiliki oleh program pensiun untuk membiayai semua kewajiban pensiun. Aset ini biasanya berupa investasi. Angka dalam kurung menunjukkan bahwa nilai aset ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai kewajiban pensiun, sehingga bank masih memiliki kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban pensiunnya. Liabilitas imbalan pasca kerja bersih. Ini adalah selisih antara nilai kini liabilitas dan nilai wajar aset program. Angka ini menunjukkan berapa banyak dana tambahan yang dibutuhkan bank untuk memenuhi seluruh kewajiban pensiunnya. Selanjutnya, perubahan liabilitas imbalan pasca kerja. Beban imbalan pasca kerja entitas anak tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang tercatat dalam laba rugi masing-masing sebesar 45.405 dan 3.260. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, pembayaran imbalan pasca kerja di entitas anak masing-masing sebesar 6.950 dan 7.884, dan entitas anak telah menyisihkan dana yang akan dipakai untuk mendukung pemenuhan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan yang masing-masing sebesar 6.659 dan 15.793 dengan menempatkan pada beberapa perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria untuk dicatat sebagai aset program. Jadi menurut kelompok kami, perusahaan yang paling baik adalah perusahaan BCA, yaitu dari perusahaan jasa. BCA menonjol dalam penerapan imbalan kerja, dan BCA menawarkan sistem imbalan yang komprehensif termasuk gaji kompetitif, tunjangan kesehatan untuk seluruh keluarga, dan bonus tahunan yang rata-rata mencapai 6 kali gaji. Selain itu, BCA menerapkan strategi pengembangan karyawan yang kuat dengan program pelatihan dan promosi yang jelas, serta insentif non-moneter seperti pengakuan atas kinerja. Hal ini berkontribusi pada tingkat retensi karyawan yang tinggi dengan turnover hanya sekitar 2%. Perusahaan ini memiliki tingkat kenaikan gaji tertinggi yaitu 9%, yang dapat meningkatkan kewajiban imbalan kerja jangka panjang karena gaji yang lebih tinggi akan menghasilkan manfaat pensiun yang lebih besar. Namun, ini juga bisa menjadi indikator bahwa perusahaan berinvestasi lebih banyak dalam kesejahteraan karyawan. Dengan mempertimbangkan stabilitas dan investasi dalam kesejahteraan karyawan, juga menunjukkan komitmen yang kuat dengan tingkat kenaikan gaji yang tinggi yaitu 9% dan tingkat diskonto yang relatif stabil, serta menunjukkan investasi yang lebih besar dalam kesejahteraan karyawan yang bisa menjadi indikator positif dalam jangka panjang. Baik, sekian dari kelompok A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.